Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallif al-syekh al-doktor al-allamah Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Lakin hahuna su'alun muhimmun. Setelah beliau menyebutkan pada an-nuqtatul ula, poin atau pembahasan pertama tentang definisi salaf secara bahasa di dalam bahasa Arab. Kemudian beliau memasuki pembahasan tentang makna salaf secara istilah. Beliau menyebutkan ayat di dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ila akhiril ayat. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, hingga akhir hadis. Kemudian juga menyebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan seorang pria yang bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi khairun, siapa manusia terbaik? Kemudian Rasulullah menjawab, al-qarnul ladzi ana fihi thumma tsani thumma tsalits. Demikian, setelah kita mendengar dalil-dalil tersebut, pertanyaan penting yang menjadi suatu pertanyaan yang timbul di benak sebagian orang. Lakin hahuna su'alun muhimmun. Di sini ada satu pertanyaan penting. Wa huwa hal tahdiduz zamaniyul waridu fi hadits Ibnu Mas'ud wa Aisyah wa ghairihima min al-ahadits, dan pembatasan zaman, pembatasan waktu yang dimaksud yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang barusan kita baca tadi, yang telah beliau sebutkan, yaitu pembatasan masa atau zaman pada 3 generasi awal dari umat ini, generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi atba'ut tabi'in. Dan juga hadis yang lain yang berbicara tentang hal ini, apakah pembatasan waktu ini cukup di dalam mendefinisikan makna salaf secara istilah. Di makna akhar, atau dengan ungkapan yang lain, hal kullu man 'asha fi dzalikumul 'asri al-mubaraki yakfi ay yakuna min as-salafis salih alladziina yuqtada bihim. Apakah setiap orang yang hidup di masa tersebut, di masa yang diberkahi tersebut, yaitu kapan? 3 generasi awal dari umat ini. Apakah setiap orang yang hidup di masa itu bisa disebut sebagai salafus saleh, atau tergolong ke dalam salafus saleh yang bisa diteladani, bisa kita meneladani mereka? Bisa dipahami ya pertanyaannya?
Maka jawaban dari pertanyaan ini al-jawabu la qat'an. Tentu saja tidak. Tidaklah setiap orang yang hidup di masa 3 generasi awal tersebut kemudian bisa disebut sebagai salafus saleh. Qala hafizahullah li anna as-sabqa az-zamaniyya laysa kafiyan fi ta'yin as-salaf. Karena hanya sekedar masa yang terdahulu bukanlah cukup di dalam menentukan salaf. Siapakah yang disebut dengan salaf? Tidak hanya bergantung pada waktu. Idla budda ayyudafa ila hadha qaidun muhimun. Harus disandarkan kepada hal ini qaidun muhimun, yaitu keterangan tambahan yang penting. Wa huwa muwafaqatuhu lil kitabi was sunnati wa fahmi sahabati radhiyallahu anhum. Yaitu adanya muwafaqah, kesesuaian dengan Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah dan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga tidak hanya sekedar masa hidup. Setiap orang yang hidup di zaman sahabat pasti salafus saleh, atau tidak semua yang hidup di zaman tabi'in atau atba'ut tabi'in termasuk salafus saleh. Ya. Tidak sekedar itu, tapi harus juga dilihat pada sisi yang lain, yaitu kesesuaian orang tersebut pemahamannya, manhajnya dengan Alkitab, As-Sunnah dan juga pemahaman sahabat. Qala hafizallah wa lihadza najidu anna a'immat as-sunnati yuqayyiduna hadzal istilah. Oleh karena itu kita mendapati bahwasanya para imam sunnah memberikan keterangan tambahan terhadap istilah ini, yaitu istilah salaf. Wa yaqulun, maka mereka mengatakan as-salafus saleh. Sehingga tidak sekedar mengucapkan salaf, menyebutkan lafaz salaf, istilah salaf, tapi diberikan qaid saleh di belakangnya. As-salaf as-saleh, yaitu pendahulu yang saleh. Liyakhruja bidzalika as-salafut saleh, agar keluar dari cakupan lafaz salaf itu orang-orang yang saleh. Salaf tapi yang saleh. Ya, huruf shadnya diganti ta. Ini maknanya bertolak belakang. Maknanya berlawanan. Kalau soleh itu baik, kalau soleh itu jelek. Sehingga salafut soleh adalah pendahulu yang jelek. Mimman kana fi asrihim, yang juga hidup di masa mereka. Hidup di masa salafus soleh. Walam yakun ala fahmihim wa min walihim wa min hajihim. Akan tetapi tidak sejalan dengan pemahaman mereka, tidak berada di atas jalan atau thariqah yang ditempuh oleh salafus saleh, dan tidak juga berada di atas minhaj salafus saleh. Minhaj itu metode atau juga jalan, cara pandang, pemahaman atau yang semana demikian. Qala hafizahullah ta'ala wa kama yuqal al-waqi'u khairu syahidin. Sebagaimana dikatakan al-waqi', realita itu adalah khairu syahid, saksi yang terbaik. Realita yang ada itu menjadi bukti yang terbaik. Fal qadariyatu kharajat baina adhuri jam'in min as-sahabah. Beliau menyebutkan beberapa contoh salafus saleh, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang dan sesat muncul di zaman sahabat, atau juga muncul di generasi 3 generasi awal dari umat ini. Contoh yang pertama, kelompok menyimpang Qadariyah. Kelompok menyimpang Qadariyah, yaitu kelompok yang meyakini bahwasanya Allah la ya'lam al-umura illa ba'da wudu'iha. Allah tidak mengetahui perkara-perkara yang terjadi kecuali setelah terjadinya perkara tersebut. Mereka menafikan apa? Ilmu Allah. Sehingga para ulama
menghukumi kafir kelompok Qadariyah yang tergolong nufah. Ya, Qadariyah juga bertingkat-tingkat penyimpangan dan kesesatannya. Yang paling fatal adalah Qadariyah an-nufah. An-nufah maknanya adalah Qadariyah yang menafikan ilmu Allah, yaitu mengingkari ilmu Allah, karena mereka meyakini Allah tidak mengetahui, tidak mengilmui perkara-perkara kecuali setelah terjadinya. Nah, di antara keyakinan Qadariyah yang lain apa? Yaitu mereka meyakini bahwasanya para hamba itu menciptakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Bukan Allah yang menciptakan af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba. Dan mereka meyakini bahwasanya Allah itu pencipta kebaikan. Adapun kejelekan bukan Allah yang menciptakan. Ini keyakinan-keyakinan menyimpang dari kelompok Qadariyah. Dan mereka muncul di masa sahabat. Mereka muncul ketika para sahabat masih hidup. Itu generasi akhir dari sahabat. Di antaranya Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala habibullah fal qadariyah kharajat baina adhuri jam'in min as-sahabat. Kelompok Qadariyah keluar atau muncul di tengah-tengah sekumpulan sahabat. Yaitu di zaman para sahabat masih hidup ketika itu. Masih ada yang hidup. Wa haditsu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu fil bara'ati minhum syahirun masyhurun. Hadis Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma ketika berlepas diri, menyatakan berlepas diri dari mereka, dari kelompok Qadariyah ini. Ini adalah hadis yang masyhur, hadis yang terkenal. Wa huwa awwalu haditsin fi sahih Muslim. Itu adalah hadis pertama yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Ketika ada dua orang tabi'in dari negeri Basrah, kalau tidak salah, pergi berhaji dan mereka berdua berniat untuk menemui sahabat yang masih hidup ketika itu. Maka mereka berdua pun dengan kemudahan Allah bisa bertemu dengan Abdullah bin Umar untuk mengeluhkan permasalahan ini, yaitu munculnya orang-orang yang kemudian disebut dengan Qadariyah ini. Kedua tabi'in tersebut bernama Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur. Ya. Keduanya bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang Qadariyah, menyebutkan bagaimana pemikiran-pemikiran mereka. Ya. Maka ketika mendengar hal tersebut, Abdullah bin Umar menyatakan sikap bara'ahnya. Ya. Akhbirhum annani bara'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Kabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Nah, demikian pernyataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wa kadzalika kharajatil khawarij 'ala 'Ali radhiyallahu anhu. Begitu pula muncul kelompok Khawarij memberontak kepada Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ghairihi minas sahabah. Dan juga Khawarij hakikatnya juga khuruj memberontak kepada para sahabat. Bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Wa hum baina adhuris sahabat. Dalam keadaan mereka hidup di masa sahabat. Walamma nadharahum Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka ketika Abdullah bin Abbas menjadi perwakilan para sahabat menemui mereka kelompok Khawarij di masa itu untuk mendebat mereka dan untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Ini adalah munadharah yang syahirah, al-munadharah asy-syahirah al-masyhurah allati akhrajaha al-Hakim fil Mustadrak wa ghairuhu wa ghairihi bi isnadin sahih. Dalam sebuah kisah perdebatan
yang terkenal yang dikeluarkan riwayatnya oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak dan juga selainnya dengan sanad yang sahih. Fakana mimma qalahu lil khawarij istidlalan minhu ala dhalalihim, dan di antara yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas sebelum memulai munadharah, jadi sebelum memulai berdebat dengan mereka, sebelum mendengar syubhat-syubhat mereka, pertama kali pernyataan yang disampaikan Abdullah bin Abbas ketika mendatangi mereka untuk menunjukkan mereka di atas kesesatan dan penyimpangan apa? Wanzuru laisa fikum minhum ay minas sahabah ahadun. Lihatlah kalian, di tengah-tengah kalian tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat. Ini sudah merupakan bantahan yang telak, menunjukkan mereka tidak berada di atas al-haq. Dan kalau seandainya mereka di atas al-haq, pasti ada sahabat yang mengikuti mereka di zaman itu, yaitu sahabat yang masih hidup. Tapi kenyataan membuktikan tidak ada satupun dari para sahabat yang bersama mereka, yang berada di dalam barisan mereka. Wa dzaka fi bayani dhalalihim. Ini sudah sangat cukup untuk menjelaskan kesesatan mereka. Idan asbabuz zamani laisa kafiyan fi ayyakuna ar-rajulu minas salafis salih. Sehingga dari penjelasan ini beberapa contoh yang disebutkan tadi hanya sekedar mendahului dari sisi zaman, tidak cukup untuk menentukan seseorang sebagai salafus salih. Waqad akhraja Muslimun fi muqaddimatis sahih. Al-Imam Muslim telah mengeluarkan riwayat di dalam muqaddimatus sahih, pendahuluan kitabnya Sahih Muslim, an Ali Ibn Syaqiq rahimahullah ta'ala, dari Ali bin Syaqiq rahimahullah, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqul ala ru'usin nas, aku mendengar Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah berkata di hadapan manusia, da'u hadis Amr bin Thabit, tinggalkanlah hadis Amr bin Thabit, seorang perawi hadis. Tapi di sini Abdullah bin Al-Mubarak menyampaikan kepada manusia tahdzir terhadap Amr bin Thabit. Tinggalkan hadisnya Amr bin Thabit. Fa innahu kana yashtumus salaf. Apa alasan yang mendasari Abdullah bin Al-Mubarak mentahdzir Amr bin Thabit dan hadisnya? Kata beliau, fa innahu kana yashtumus salaf. Karena sungguhnya dia mencela para salaf. Sehingga mencela salaf ini sudah merupakan bukti penyimpangan seorang. Sudah cukup menjadi bukti seseorang itu menyimpang ketika mencela salaf. Siapa salaf yang dimaksud? Qultu wassalafu fi hadzal maqami humus sahabatu la ghaira radhiyallahu anhu. Dan saya katakan, kata penulis, salaf yang dimaksud di dalam konteks ini, mereka adalah para sahabat, bukan selainnya, radhiyallahu anhu. Wa qad bayyana hadzal istilah an as-salafiyyah adadun minal ulama. Famathalan, telah menjelaskan istilah salaf ini, atau salafiyah ini, beberapa dari para ulama. Di antaranya, sehingga di sini ikhwani fillah barakallahu fikum, dari riwayat Abdullah bin Al-Mubarak tadi bisa menjadi landasan atau pegangan buat kita di dalam kita menghukumi orang-orang atau kelompok-kelompok, yaitu apakah orang tersebut atau kelompok tersebut menghormati para sahabat ataukah tidak. Dan jika kita mendapati ada orang atau kelompok yang mencela sahabat atau menjatuhkan kehormatan, kredibilitas satu orang sahabat saja, maka ini menunjukkan penyimpangannya, menunjukkan bahwasanya dia berada di atas kesesatan.
Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh penjelasan para ulama mendefinisikan as-salafiyah. Yang pertama, qala Imam Ahli Sunnati Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wa radiya anhu. Berkata Imam Ahli Sunnah Ahmad ibn Hanbal di dalam risalahnya yang masyhur, yang terkenal, Ushul Sunnah, yang pernah kita bahas dengan syarah Syekh Rabi' hafizahullah. Beliau menjelaskan di awal-awal risalahnya, Ushul Sunnati indana, Ushul Sunnah, pokok-pokok sunnah di sisi kami adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ittida'u bihim, adalah berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya para sahabat Rasulullah, yaitu berpegang teguh pada prinsip dan metode para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ittida'u bihim, dan meneladani mereka, mengikuti mereka. Itu makna al-iqtida. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya usul sunnah, fondasi atau pokok-pokok sunnah, yang ini juga menjelaskan tentang makna salaf atau salafiyah, adalah berpegang teguh pada prinsip dan metode beragama yang dijalankan oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Wa qala al-'allamah as-Safarini rahimahullah, berkata al-'allamah as-Safarini di dalam kitab Lawami'il Anwar, al-muradu bi madhhabis salaf, yang dimaksud dengan madhab salaf adalah ma kana alaihi sahabatul kiram radhiyallahu anhu, yaitu berada di atas prinsip para sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, wa a'yan tabi'in lahum bi ihsan, dan juga berada di atas prinsip para tokoh-tokoh tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, wa atba'uhum ba'immatud dini mimman syuhida lahu bil imamati wa urifa 'idhamu sya'nihi fid din, dan juga berada di atas prinsip para imam-imam agama ini yang dipersaksikan baginya al-imamah, keimaman, wa urifa 'idhamu sya'nihi, dan diketahui agungnya posisi dia di dalam agama ini. Wa talaqqan nasu kalamahum khalafan an salaf, dan manusia, itu manusia pada generasi-generasi setelahnya, mengambil ucapan-ucapan mereka dari salaf, yaitu generasi yang khalaf, generasi yang akhir, mengambil ucapan-ucapan mereka, yaitu orang-orang dari generasi salaf. Duna man rumiya bi bid'ah. Ini penting ya, di sini penjelasan beliau penting. Duna man rumiya bi bid'ah, dan tidak termasuk di dalamnya orang-orang yang dituduh dengan kebid'ahan, au syuhira bi laqabin ghairi murdin, atau yang terkenal diberikan julukan dengan julukan yang tidak baik. Contohnya mithl khawarij wal rawafid wal qadariyah wal murji'ah wal jabriyah wal jahmiyah wal mu'tazilah wal karramiyah wa nahwi haula. Ini nama-nama kelompok menyimpang. Jadi walaupun ada orang yang hidup di masa 3 generasi awal, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tapi kalau terkenal termasuk dalam salah satu dari kelompok ini, maka tidak bisa dia disebut sebagai salafus saleh. Intaha kalamuhu rahimahullah. Demikian yang bisa kita bahas, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bismillah taala. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.